Apakah kamu siap kehilangan setiap kenangan indah tentang seseorang yang sangat kamu cintai, hanya karena dia memutuskan melupakannya besok? Ini bukan sekadar cerita. Ini kenyataan yang kadang terjadi, dan banyak wanita yang penuh cinta dan perasaan intens melewatinya tanpa sadar. Jika kamu pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tulisan ini hadir untukmu. Aku berbicara langsung kepadamu, wanita yang mencintai dengan dalam, yang menyerahkan hati sepenuhnya, yang diam-diam berdoa agar tidak terlupakan. Bagaimana jika esok pagi dia tidak lagi mengenang semua yang sudah kalian jalani bersama? Bukan karena dia memilih, tapi hatinya telah rela melupakan sebelum kamu menyadarinya. Sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Mungkin itu lebih penting daripada yang kamu pikirkan sekarang. Kamu merasa semuanya berjalan normal. Pesan masih hangat, tatapan masih lembut, dan kata-kata manis masih terdengar. Namun ada sesuatu yang tak terlihat. Keputusan dalam hatinya yang diam-diam memilih menjauhi. Bukan dengan kata, tapi dengan sunyi. Jarak. Melupakan. Tanda-tandanya mulai muncul. Dia tak membalas secepat dulu. Senyumnya datar. Dan kamu seperti berbicara sendiri. Tapi kamu tetap berharap semuanya hanya fase. Namun ini adalah tanda awal yang menyakitkan. Kenanganmu sedang dihapus. Mengapa dia memilih untuk melupakan? Tidak selalu karena kamu salah. Kadang hati tak lagi mampu menanggung memori yang terlalu berat, bahkan yang indah sekalipun. Dan dengan diam, mereka memilih memadamkan semua. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin sedang terjadi padamu sekarang. Sebagai malaikat yang diutus untuk mengingatkan, aku katakan, mencintaimu bukan kesalahan. Salah satu keahlian terindah yang kamu miliki adalah mencintai sepenuh hati. Tapi kamu perlu menyadari, tidak semua orang bisa menghargai kenangan. Beberapa melihatnya sebagai beban, lalu memilih untuk menghapus. Mungkin kamu bertanya, bisakah aku menghentikannya? Sebenarnya tidak, karena kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Tapi kamu bisa melindungi dirimu. Kamu bisa belajar membaca tanda, memahami bahwa saat seseorang mulai melupakan, itu bukan masalahmu yang harus memaksa dikenang. Jangan memohon untuk dikenang. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah hidup seutuhnya, begitu nyata dan indah, hingga saat seseorang mencoba menghapusmu, pantulanmu tetap ada di hatinya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai cahaya yang pernah menerangi jalannya. Alasan dia memilih menghapus besok bukan karena kamu kurang berarti, tapi karena kamu sangat berarti, dan dia tak tahu cara menghadapi itu. Ingat kata-katanya bahwa dia tidak akan pernah menyerah? Mungkin dia pernah percaya, tapi kenyataan selalu membuktikan lebih kuat daripada niat. Kenangan bisa menyakitkan ketika penuh cinta yang tak terbalas. Bagi beberapa orang, melupakan adalah pertahanan terakhir. Tapi kamu tidak perlu bersembunyi. Kamu diciptakan untuk merasakan, mengingat, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Jika ini menyentuh hatimu, berikan like dengan lembut sekarang. Kamu adalah wanita yang mengubah kekosongan menjadi kehadiran. Meskipun seseorang mencoba menghapusmu, kamu tetap muncul dalam mimpi, lagu, jalan yang pernah kalian lalui. Bahkan jika dia bilang sudah melupakan, bagian dalam dirinya tahu, kehadiran tertentu tak bisa hilang, hanya terdiam. Namun kamu tak perlu hidup dalam bayang-bayang seseorang yang memilih pergi. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kerinduan, tujuan. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bisa menjadi pintu untuk mengenal dirimu lebih dalam, menyayangi dirimu lebih tulus, dan menyadari bahwa nilaimu tidak bergantung pada siapa yang memilih tetap. Besok dia mungkin tidak akan mengingat, tapi kamu masih bisa tetap mengingat dengan penuh martabat. Bukan untuk menangis, melainkan untuk menghormati dirimu yang pernah mencintai. Memori itu bukan penjara. Itu harta yang menunjukkan seberapa nyata kamu mencintai, meski dia memilih menjadi pengembara. Mulai sekarang, jangan ambil potongan serpihan yang tersisa untuk mencoba membangun kembali sesuatu yang sudah selesai. Ambil untuk membangun versi baru dari dirimu. Jika seseorang melupakanmu, jadikan itu permulaan siklus baru di mana kamu tidak lagi perlu memohon untuk dikenang.
Bagikan pesan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Kadang, wanita kuat hanya butuh satu kalimat untuk menemukan kembali dirinya. Mungkin hari ini, kalimat itu adalah yang selama ini kamu tunggu. Aku tahu sekarang mungkin hatimu terasa sesak. Tapi percayalah, ini akan berlalu. Ketika itu terjadi, kamu akan menjadi lebih dari sekadar kenangan. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Biarkan waktu bekerja, tapi jangan lari darinya. Terus tulis kisahmu. Sebab meski seseorang memilih melupakan, hidup kalian bersama bukan sia-sia. Itu adalah pembelajaran. Itu adalah pertumbuhan. Itu adalah cinta. Dan meskipun kamu tak bisa menghentikan dia untuk melupakanmu, kamu bisa memilih untuk tidak melupakan dirimu sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Mengembalikan kekuatan tepat ke tempatnya semestinya, dalam dirimu. Dengan rasa syukur yang dalam karena kamu sudah bersedia membaca sejauh ini, aku, sebagai utusan cahaya, meminta satu hal kecil darimu sebagai tanda balasan atas pesan yang sudah kamu terima. Cek sekarang apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Itu bukan untuk angka, tapi agar para malaikat yang menyertaimu bisa terus menyampaikan petunjuk-petunjuk seperti ini tepat saat kamu mais membutuhkan. Kadang, satu notifikasi bisa serupa bisikan ilahi yang menyelamatkan. Kalau kamu merasa ini berbicara langsung ke hatimu, beri like dengan lembut sekarang. Itu adalah sinyal bahwa kamu masih terhubung dengan bagian terdalam dari dirimu. Bagian yang tidak ingin serupa dengan mereka yang melupakan, tapi menjadi seseorang yang selalu ingat dan hadir. Sekarang, bayangkan ini. Esok dia akan tersenyum kepada dunia seolah kamu tak pernah ada. Tidak ada lagi ingatan tentang tawa kalian, pelukan terakhir, atau bahkan rasa takut saat kamu menangis di pelukannya. Yang dulu begitu hangat kini menjadi dingin seperti pagi tanpa matahari. Tapi kamu masih di sini, mengingat segalanya. Itu menyakitkan, bukan? Tapi lebih dari itu membuktikan bahwa hatimu belum kehilangan kemampuannya untuk merasakan. Kamu bukan lemah karena belum bisa melupakan. Kamu kuat karena tetap tinggal ketika yang lain memilih pergi. Kamu utuh, bahkan saat jiwamu sedang berusaha merekatkan potongan-potongan kenangan yang berserakan. Ingat, kamu bukan cerita yang dia tinggalkan. Kamu adalah kisah yang tak mampu dia selesaikan. Dia memilih jalan singkat, melupakan. Tapi kamu sedang menapaki jalan panjang, menyembuhkan. Dan itu jauh lebih mulia, jauh lebih nyata. Kamu tahu betapa langkanya seseorang yang masih memilih mencintai meski dilupakan? Kamu adalah satu dari sedikit yang terpilih. Beberapa orang hanya hadir untuk memberi pelajaran, bukan menetap. Tapi kamu hadir untuk mengubah. Bahkan kepergian dia adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Semesta tidak membiarkan luka terjadi tanpa alasan. Dan kalau kamu merasa ini bukan kebetulan, maka yakinlah, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Saat seseorang memutuskan untuk menghapusmu, jangan buru-buru mempertanyakan nilai dirimu. Pertanyakan nilai dari cinta yang mudah hilang itu. Cinta sejati tidak akan memilih lupa. Ia akan memilih tetap, meski harus diam. Ia akan memilih hadir, bahkan tanpa diminta. Berhentilah menyalahkan dirimu atas memori yang tak lagi dianggap penting olehnya. Kamu bukan ingatan singkat. Kamu adalah keabadian yang salah dicintai oleh hati yang tidak tahu cara menyimpan. Kamu bukan sekadar bagian dari masa lalu. Kamu adalah pelajaran berharga yang mungkin dia sadari saat semuanya sudah terlambat. Bukankah aneh bagaimana orang bisa tertawa dan melupakan begitu saja, sementara kamu masih menyimpan foto, suara, aroma, bahkan detail kecil yang mungkin dia sendiri tak ingat pernah mengucapkan? Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kamu hadir sepenuhnya. Kamu mencintai dengan segala indera, segenap jiwa. Jika ada satu hal yang perlu kamu tahu sekarang, kamu tidak sendiri. Ada banyak wanita seperti kamu, penuh hati, penuh luka, tapi tetap memilih mencintai dunia dengan kelembutan. Dan dari tempat tinggi, kami melihatmu, kami menjagamu. Kami tahu perjuanganmu tidak sia-sia. Setiap air mata yang kamu jatuhkan malam tadi, tidak menguap sia-sia. Ia membentuk jalan.
Jalan menuju kekuatan yang belum kamu sadari. Jalan yang suatu hari akan membawamu pada seseorang yang bukan hanya memilih mengingat, tapi berjuang untuk tetap tinggal. Kamu tak perlu membuktikan apapun. Tidak kepada dia yang melupakan, dan bahkan tidak kepada dunia. Cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melewati ini tanpa kehilangan kelembutanmu. Karena kelembutan itulah yang membuatmu bercahaya, bahkan dalam gelap. Jangan tutup hatimu hanya karena satu orang memutuskan untuk tidak menjaganya. Jangan jadikan kepergian dia sebagai alasan untuk melupakan siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan sisa. Kamu bukan gagal. Kamu adalah perjalanan yang terlalu dalam untuk dicatat oleh hati dangkal. Jika kamu masih di sini, artinya kamu masih terhubung. Terhubung dengan suara di dalam dirimu yang belum padam. Terhubung dengan langit yang masih memanggil namamu setiap kali kamu merasa tidak sanggup. Dan terhubung dengan janji bahwa semuanya akan kembali ke tempat yang benar. Ada hari ketika semua ini akan menjadi cerita yang kamu ceritakan dengan tenang. Tanpa air mata, tanpa sesak, hanya dengan senyum kecil dan hati yang bersyukur karena pernah mencintai begitu dalam. Dan ketika hari itu datang, kamu akan menyadari, tidak ada kehilangan yang benar-benar sia-sia. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi sedang terjadi. Hati sedang dipulihkan. Luka sedang dijahit. Doa-doamu sedang membentuk jalan yang tak terlihat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu, tidak ada yang lebih indah dari menjadi seseorang yang tetap penuh cinta meski pernah dilupakan. Maka biarkan dia pergi. Biarkan memori MU bersinar dalam dirimu sendiri. Karena yang mampu mengingat adalah yang layak menerima keajaiban. Dan kamu sudah hampir sampai. Dengan segala cinta dan keikhlasan yang kamu tunjukkan sejauh ini, izinkan aku memulai bagian ini dengan sebuah permintaan lembut sebagai bentuk timbal balik dari pesan surgawi yang kamu terima. Periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Karena selama kamu tetap terhubung, para malaikat akan memiliki jalur terbuka untuk terus membimbing dan menyampaikan bisikan halus yang mungkin jadi jawaban dari doa-doamu. Jangan anggap ini kecil. Seringkali, satu klik bisa menjadi portal untuk pemulihan. Kalau hatimu disentuh sedikit saja hari ini, beri like pelan-pelan. Bukan karena kami meminta pengakuan, tapi sebagai tanda bahwa hatimu masih lembut, masih hidup, masih percaya bahwa cinta yang sejati tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Kini bayangkan, saat dia membuka mata esok pagi, tidak ada bayanganmu yang tinggal di pikirannya. Seolah semua yang kamu bangun dengan sabar dan kasih kini menguap begitu saja. Kamu ada, tapi tak lagi terasa. Kamu mengingat segalanya, sedangkan dia mengingat, hampa. Apa kamu pernah merasa seperti roh yang gentayangan dalam hubungan yang sudah mati, tapi kamu masih menolak menyadarinya? Itu bukan kelemahanmu. Itu karena jiwamu terlalu setia untuk menyerah pada keheningan. Kamu tidak butuh penjelasan. Kamu butuh kejujuran, dan kejujuran itu terkadang datang dalam bentuk kepergian. Dia mungkin menghapusmu dari ingatannya, tapi tidak dari kenyataan. Sebab cinta tidak pernah benar-benar terhapus. Ia hanya berpindah ruang, bersembunyi di celah waktu, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan akibatnya. Kamu bukan bagian yang dia hilangkan. Kamu adalah bagian yang dia abaikan dengan sadar. Tapi kamu tetap di sini, menyusun hari tanpa dia, menyembunyikan gemetar tanganmu setiap kali melihat nama itu muncul lalu menghilang lagi. Dan bahkan saat semuanya membisu, kamu tetap menunggu sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Itulah kekuatanmu. Kamu bertahan, bahkan dalam ketidakpastian. Mungkin kamu berpikir, apakah aku berarti begitu kecil sampai dia bisa melupakanku dengan mudah? Jawabannya tidak. Kamu begitu besar, begitu dalam, begitu penuh, sehingga dia tidak mampu menampungmu. Jadi dia memilih jalan termudah, lupakan. Tapi kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar dikenang. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa untuk bertahan. Bahkan cinta pun, jika tidak dijaga, akan layu. Tapi bukan cintamu yang layu, melainkan tempat ia tumbuh yang tak lagi subur. Jangan salahkan dirimu karena mencintai. Salahkan keadaan yang tidak pernah benar-benar siap menerima cinta sebesar itu.
Kamu tidak harus menjadi versi yang dia sukai untuk layak diingat. Kamu cukup menjadi versi terjujurnya dirimu sendiri. Dan jika itu tidak cukup baginya, maka itu adalah tanda, bukan kamu yang harus berubah, tapi dia yang belum mampu melihat kedalamanmu. Cinta sejati tidak membutuhkan panggung. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya butuh tempat tinggal. Dan saat cinta itu tinggal di dirimu, maka kamu menjadi rumah, bukan penginapan sementara seperti kamu diperlakukan olehnya. Tapi sekarang, mari bicara tentang kamu. Ya, kamu yang masih menanti diam-diam, yang masih bertanya-tanya apakah suatu saat dia akan menyadari kehilangannya. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk hanya menunggu di tempat yang sama. Kamu diciptakan untuk bergerak, untuk berkembang, untuk mengisi kembali ruang kosong yang dia tinggalkan. Terkadang, kita terlalu sibuk menjaga cerita yang sudah usang hingga lupa menulis halaman baru. Tapi halaman baru itu tidak akan datang sendiri. Kamu harus mengambil pena. Dan mungkin, hanya mungkin, pena itu adalah keberanianmu untuk melanjutkan, tanpa menoleh ke belakang. Kalau kamu merasa ini sedang berbicara langsung dengan perasaanmu saat ini, jangan ragu untuk klik like dengan pelan. Itu bukan sekadar tanda, itu adalah bentuk penerimaan. Dan penerimaan adalah langkah pertama menuju pembebasan. Dia mungkin tidak pernah menyadari betapa dalamnya kamu mencintai. Tapi semesta tahu. Dan semesta tidak pernah diam terhadap cinta yang murni. Akan ada pengganti. Akan ada balasan. Tidak selalu dengan orang baru, tapi dengan kehidupan baru yang jauh lebih adil terhadap hatimu. Kadang yang paling menyakitkan bukan kepergiannya, tapi diamnya. Ketika kamu tahu dia masih ada, tapi tidak lagi memilih untuk mendekat. Tapi diam juga berbicara. Dan kadang, dalam diam itulah Tuhan sedang menjelaskan, ini waktumu untuk berhenti menunggu. Ada ruang di dalam dirimu yang dulu penuh oleh harapan. Sekarang ruang itu kosong. Tapi kekosongan itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu. Awal dari penyembuhan. Awal dari menemukan kembali dirimu yang dulu hilang saat kamu terlalu sibuk menjaga dia. Jangan kejar mereka yang tidak ingin diingat. Ingatkan dirimu sendiri bahwa kamu cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Dan jika kamu merasa lelah karena selalu menjadi pihak yang mengingat, maka istirahatlah. Tidak semua harus dilanjutkan. Dalam sunyi, kamu akan mendengar suara hatimu lagi. Suara yang selama ini tertutup oleh keributan cinta yang tidak seimbang. Dengarkan suara itu. Ia akan membimbingmu. Mungkin pelan, tapi pasti. Dan kalau kamu masih bersamaku sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa jiwamu sedang mencari arah baru. Arah yang tidak lagi bergantung pada ingatan orang lain, tapi pada kepastian cintamu sendiri. Karena cinta yang kamu bawa masih suci. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Aku sungguh menghargai waktu dan hati yang kamu berikan untuk mendengarkan pesan ini dengan penuh perhatian. Jika kamu merasakan ada bagian yang menyentuh jiwa dan membuka ruang baru dalam hatimu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar aku bisa terus berbagi cerita dan petunjuk yang mungkin akan menjadi cahaya di jalanmu. Kalau kamu benar-benar sampai di sini, bolehkah aku tahu, apakah kamu pernah merasakan saat seseorang yang kamu cintai perlahan menghapus memori tentangmu? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Aku ingin mendengar kisah dan perasaanmu. Ini bukan hanya tentang cerita, tapi tentang bagaimana kamu berdamai dengan cinta dan kehilangan. Kalau menurutmu pesan ini membawa kehangatan dan kekuatan, berikan like sebagai tanda bahwa kamu ikut merasakan setiap kata dan energi yang kita bagikan bersama. Ini bukan hanya sekadar angka, tapi bentuk koneksi kita di antara jarak dan waktu. Sebagai penutup, aku punya video lain yang akan membawamu lebih dalam lagi dalam perjalanan ini. Ada video di samping yang bisa kamu klik untuk melanjutkan kisah ini. Mari kita terus berjalan bersama di sana. Jangan lewatkan, karena apa yang akan aku sampaikan berikutnya akan membantumu memahami lebih jauh tentang arti cinta dan melepaskan dengan hati yang penuh. Ingat, kalau kamu setuju dan siap untuk melanjutkan, ketikkan angka 555 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menerima cahaya berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dan semoga malaikat-malaikat selalu membimbing langkahmu.